Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam mata kuliah Ekonomi Internasional. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang valuta asing. Jadi materi ini tentang valuta asing ini nanti ada dua bagian ya, untuk pertemuan 12 dan pertemuan 13. Nah, nanti untuk pertemuan ke-14 saya akan memberikan tugas ya, yaitu berupa soal-soal latihan untuk menghadapi UAS. Baik, langsung saja kita ke materi valuta asing bagian pertama, yaitu tentang pengertian dan kegunaan, penentuan nilai valuta asing, kemudian nanti kurs bebas. Nah, kita langsung ke pengertian terlebih dahulu. Pengertian dan kegunaan dari valuta asing. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa dalam perdagangan internasional atau perdagangan luar negeri, terutama khususnya ya dalam kegiatan ekspor dan impor, itu tentunya diperlukan mata uang asing. Nah, itulah maka yang dimaksud dengan valuta asing atau mata uang asing adalah jenis-jenis mata uang yang digunakan di negara lain. Jadi kalau mata uang di Amerika Serikat dolar AS ya. Kemudian di Australia juga dolar, Singapura juga dolar. Ya, tapi dolarnya berbeda-beda ya sesuai dengan negaranya. Kemudian di Inggris pound sterling. Kemudian di Malaysia ringgit, Jepang yen dan sebagainya. Nah, itu perlu banyak baca agar mengetahui mata uang di negara lain. Itulah yang disebut sebagai valuta asing. Nah, meskipun banyak mata uang di dunia ini, tapi ada satu mata uang yang banyak digunakan, yaitu dolar Amerika Serikat ya, dolar AS. Ini bisa dikatakan mata uang internasional. Kemudian kalau di negara-negara Eropa, terutama yang tergabung dalam masyarakat Eropa, Uni Eropa, itu ada euro, itu khusus bagi anggota Uni Eropa. Ya, Indonesia rupiah atau kita di dunia internasional disebut IDR ya. Nah, sekarang apa kegunaan dari valuta asing? Valuta asing tadi sudah disampaikan, kegunaannya terutama adalah untuk membiayai impor dan beberapa transaksi luar negeri. Ya, jadi kalau kita membeli barang dari negara lain, dari Amerika misalnya, yang kita membutuhkan dolar. Ya, jadi terutama dolar ini banyak diminta karena sebagai mata uang internasional, meskipun bukan dari negara Amerika, kadang pembayarannya tetap pakai dolar ini. Dan beberapa transaksi luar negeri yang lain untuk membayar hutang atau untuk kegiatan investasi misalkan. Ya, maka mata uang dalam negeri harus ditukar dengan mata uang asing. Ya, jadi kalau kita misalkan importir dari Indonesia ingin membeli barang atau mengimpor barang dari Amerika, maka ini mata uang rupiah yang dimiliki kemudian ditukar dengan dolar untuk membayar barang yang dibeli tadi dari negara Amerika. Itu, maka harus ditukar atau nanti dikurskan. Jadi $1 diperlukan berapa rupiah ya untuk mendapatkan setiap dolarnya. Ya, baik, selanjutnya bagaimana penentuan nilai valuta asing? Ya, jadi nilai valuta asing itu ada dua sistem penentuannya ya. Ya, jadi benar kita ke pengertian dulu dari nilai valuta asing. Nilai valuta asing adalah suatu nilai yang menunjukkan jumlah mata uang dalam negeri yang diperlukan untuk mendapatkan satu unit mata uang asing, atau berapa rupiah yang diperlukan untuk mendapatkan $1. Misalkan itu maksud nilai dolar. Jadi nilai dolar, kalau dalam ini mata uang valuta asingnya adalah dolar, itu berapa rupiah yang diperlukan untuk mendapatkan dolar. Nah, saat ini mungkin kurang lebih $1
itu kursnya 14, katakanlah 14.000 rupiah ini. Jadi untuk mendapatkan $1 kita harus menukar dengan 14.000 rupiah mata uang dalam negeri. Nilai berbagai mata uang asing berbeda dalam suatu waktu tertentu, dan suatu mata uang asing nilainya akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Nah ini, maka nilainya itu akan berubah setiap saat. Maka ya kita bisa memantaunya, mungkin saat ini 14.500, mungkin besok 14.050 dan sebagainya, akan naik turun. Kalau dalam keadaan normal, kenaikannya atau penurunannya tidak begitu fluktuatif. Nah, kecuali terjadi hal-hal yang ada gejolak, maka nanti bisa perubahannya sangat fluktuatif. Nah itulah yang disebut sebagai penentuan mata uang asing melalui penentuan pasar ya, atau kurs bebas. Nah sekarang penentuan mata uang asing, nilai mata uang asing itu ada dua sistem atau dua cara. Yang pertama melalui pasar bebas, dan yang kedua ditetapkan oleh pemerintah. Yang ditetap melalui pasar bebas yang saat ini sedang dianut adalah sistem pasar bebas atau penentuan valuta asing melalui pasar, disebut juga dengan sistem mengambang atau kurs bebas. Jadi karena perubahannya sesuai dengan permintaan dan penawaran pasar atas valuta asing tersebut. Nah, dulu pemerintah pernah di masa Orde Baru khususnya ini pernah menganut sistem kurs tetap. Jadi mata uang asing nilainya atau kursnya itu ditentukan oleh pemerintah. Dan nanti di bagian kedua akan saya jelaskan tentang kurs tetap nantinya. Sekarang kita ke penentuan dalam pasar bebas. Ya. Atau ini disebut juga sebagai kurs mengambang. Ya. Kurs valuta asing yang ditentukan oleh pasar bebas, nilainya tergantung pada permintaan dan penawaran mata uang asing tersebut. Ya. Ingat kalau kita berbicara pasar, selalu ada sisi permintaan dan penawaran. Jadi permintaan terhadap mata uang asing ini tidak berbeda, konsepnya itu tidak berbeda dengan permintaan terhadap barang. Kalau harga barang itu sedang naik atau tinggi, maka permintaannya akan turun. Kalau harga barang murah atau turun, permintaannya akan naik. Nah, begitu juga terhadap mata uang asing. Jadi jika harga, katakanlah jika harga dolar itu sedang tinggi, misalkan kalau saat ini 14.000, harga dolar ini menjadi 15.000, maka permintaan terhadap dolar akan turun. Sebaliknya kalau harga dolar itu turun, maka permintaan terhadap dolar akan meningkat atau bertambah. Jadi prinsipnya permintaan terhadap mata uang asing itu seperti halnya permintaan terhadap barang. Jadi ditentukan oleh harganya. Nah, begitu juga penawaran ya. Penawaran valuta asing juga sama, seperti halnya penawaran terhadap barang. Nah, sekarang kita lihat dulu permintaan. Sisi permintaan valuta asing, apa yang dimaksud dengan permintaan valuta asing? Keinginan penduduk suatu negara untuk memperoleh sesuatu jenis mata uang asing, ya itulah permintaan valuta asing. Keinginan tersebut menggambarkan jumlah suatu valuta asing tertentu yang ingin diperoleh penduduk suatu negara. Ya, berarti berapa banyak valuta asing yang ingin diperoleh, misalkan dolar ya. Karena dolar ini mata uang yang banyak digunakan, sering saya gunakan sebagai contoh ya. Jadi permintaan terhadap dolar ya, berapa banyak dolar yang diperlukan untuk transaksi impor atau untuk membayar hutang dan sebagainya. Jadi permintaan dari penduduk suatu negara terhadap mata uang dari negara lain. Nah, itulah yang disebut sebagai permintaan valuta asing. Kemudian sifat permintaan valuta asing
ini berkaitan erat dengan sifat permintaan terhadap barang-barang dari luar negeri. Semakin besar permintaan terhadap barang-barang dari sesuatu negara, semakin besar pula permintaan atas mata uang negara tersebut. Ya, ini tentunya demikian karena apabila produk Amerika itu banyak diminati, produk dari negara Amerika banyak diminati oleh negara-negara di dunia ini, maka permintaan terhadap dolar akan meningkat. Seperti itu. Besarnya permintaan terhadap barang-barang dari negara lain terutama ditentukan oleh tingkat harga barang-barang dari negara lain tersebut apabila dinyatakan dalam mata uang dalam negeri. Ya, ini juga berkaitan dengan harga barang tadi, harga barang misalkan permintaan terhadap produk dari Amerika itu harganya di sana itu berapa, nah itu kalau dikurs terhadap rupiah berapa, nah ini juga berkaitan dengan harga barang tersebut ya, harga barang tentunya ya kita ingat permintaan terhadap barang itu terutama ditentukan oleh harganya ya. Ya kalau harganya murah maka permintaannya akan naik, akan meningkat tadi ya. Nah kemudian tinggal kita kurskan dengan mata uang dalam negeri. Jadi kesimpulannya terkait dengan permintaan valuta asing, semakin murah harga mata uang asing, maka semakin banyak permintaan atas mata uang tersebut. Ya, ini. Jadi tadi di muka sudah saya sebutkan bahwa permintaan terhadap mata uang asing ini tidak berbeda dengan permintaan terhadap barang. Jadi jumlahnya itu terutama merupakan fungsi dari harganya ini. Begitu juga tentang mata uang asing. Kalau harganya murah, maka permintaan terhadap valuta asing ini akan meningkat. Ya, ini permintaan valuta asing. Nah, sekarang kita ke penawaran. Penawaran valuta asing. Ini dari sisi yang berlawanan, ada permintaan, ada penawaran. Jadi kalau penawaran valuta asing itu keinginan penduduk luar negeri untuk membeli mata uang dalam negeri. Jadi misalkan sebaliknya keinginan penduduk Amerika untuk mendapatkan rupiah dari Indonesia. Nah ini berarti penduduk Amerika menawarkan mata uangnya, menawarkan dolar untuk mendapatkan rupiah. Ini. Nah, keinginan itu menunjukkan banyaknya valuta asing yang akan digunakan untuk membeli barang-barang dalam negeri. Jadi terkait dengan harga barang di dalam negeri. Jadi kalau permintaan penduduk Amerika untuk mendapatkan rupiah itu tentunya untuk membeli barang atau membeli produk dari Indonesia. Ya, ini membeli produk dari Indonesia, maka ini juga terkait dengan harga barang selain kualitas tentunya harga barang ada harga produk Indonesia di mata penduduk Amerika. Ya, jadi kesimpulan terkait penawaran valuta asing ini semakin mahal atau semakin tinggi harga mata uang asing, semakin banyak penawarannya. Ini seperti halnya penawaran terhadap barang. Harga mata uang asing ditentukan pada keadaan di mana permintaan dan penawaran valuta asing mencapai keseimbangan, yaitu jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Nah, itulah harga keseimbangan. Ingat teori permintaan dan penawaran dan keseimbangan pasar. Jadi keseimbangan pasar itu pertemuan antara harga kesepakatan, harga keseimbangan di mana terjadi ketika jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Ini, nah, maka
itulah harga mata uang asing atau harga keseimbangan. Jadi ditentukan oleh permintaan dan penawarannya. Selanjutnya apabila kurs valuta asing sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme pasar atau kurs mengambang tadi, maka kurs tersebut akan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut sebagai akibat dari perubahan yang selalu terjadi atas permintaan atau penawaran valuta asing. Ya, jadi maka kurs mengambang, maka nilainya itu akan selalu berubah-ubah. Meskipun mungkin perubahannya juga tidak fluktuatif dalam keadaan normal. Karena permintaan dan penawaran juga berubah-ubah. Oleh karena sifatnya yang selalu mengalami perubahan tersebut, maka kurs pertukaran yang ditentukan oleh mekanisme pasar dinamakan kurs pertukaran yang berubah bebas atau kurs pertukaran mengambang. Ya. Nah, ini saat ini berbagai negara di dunia ini menganut sistem kurs bebas atau kurs mengambang ini. Jadi penentuan mata uang asing itu ditentukan oleh permintaan dan penawarannya. Ini yang termasuk negara kita saat ini menganut sistem kurs bebas atau kurs mengambang. Ya, selanjutnya faktor-faktor penting yang mempengaruhi kurs pertukaran. Nah, ini terutama dari sisi permintaannya dan penawarannya ya. Bila mana terjadi yang menyebabkan kurs pertukaran itu selalu berubah. Pertama adalah perubahan selera masyarakat. Ya, perubahan selera masyarakat berpengaruh terhadap permintaan barang-barang impor yang selanjutnya akan mempengaruhi permintaan valuta asing. Kalau masyarakat Indonesia ini semakin menyukai produk dari Amerika, nah maka permintaan terhadap dolar akan meningkat. Kalau permintaan terhadap dolar meningkat, maka harga dolar akan naik. Karena didorong oleh sisi permintaan tadi. Yang kedua, kenaikan harga-harga umum atau inflasi. Inflasi di dalam negeri akan berakibat pada meningkatnya barang-barang impor. Ya, meningkatnya, kalau harga-harga di dalam negeri itu meningkat, maka masyarakat akan mencari alternatif yaitu membeli barang-barang impor karena produk dalam negeri harganya naik. Maka permintaan terhadap produk impor akan meningkat. Nah, ini akan meningkatkan permintaan valuta asing. Nah, maka kalau permintaan valuta asing meningkat, ya nanti harganya juga akan berubah, akan meningkat juga. Kemudian perubahan harga barang-barang ekspor. Ini mempengaruhi permintaan terhadap barang ekspor tersebut. Nah, ini di sisi penawarannya. Jadi kalau produk ekspor Indonesia itu harganya murah di pasar internasional, maka permintaan terhadap produk Indonesia kan meningkat. Ini artinya penawaran mata uang asing akan meningkat. Ya. Kemudian satu lagi nomor 4, perubahan tingkat bunga dan tingkat pengembalian investasi berpengaruh terhadap jumlah dan aliran modal jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian yang kelima, perkembangan ekonomi tergantung dari corak perkembangan ekonomi itu ya. Jadi apabila perkembangan ekspor akan menaikkan penawaran valuta asing, yang selanjutnya akan menaikkan nilai mata uang asing. Ya, kalau penawarannya meningkat. Kemudian kenaikan pendapatan masyarakat akan menaikkan impor, yang selanjutnya meningkatkan permintaan terhadap valuta asing. Nah, jadi perkembangan ekonomi di dalam negeri itu juga akan berpengaruh terhadap kurs pertukaran atau nilai mata uang asing. Ya, itu tadi faktor-faktor yang mempengaruhi kurs pertukaran. Baik, demikian untuk materi
valuta asing bagian pertama. Kita lanjutkan materi valuta bagian kedua untuk pertemuan selanjutnya. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.